Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal bahas soal persiapan untuk memulai bimbingan pertama. Oke. Jadi kita akan mulai berinteraksi dengan pembimbing proposal ataupun skripsi. Jadi kalau yang di Mapkan 3 sekarang pembimbing proposal ya. Nanti ke depannya setelah proposalnya jadi, kalian juga bakal ketemu sama pembimbing skripsi yang terdiri dari 2 orang. Ada pembimbing utama dan pembimbing kedua. Pembimbing tersebut akan dikeluarkan SK-nya oleh dekan. Kemudian kalian bisa sebenarnya kalau ingin mengusulkan nama-nama dosen tertentu untuk dijadikan pembimbing kalian, dan nanti akan dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, jadi peran pembimbing itu apa sih? Pembimbing proposal atau skripsi itu? Oke. Yang pertama, pembimbing proposal atau skripsi itu adalah ahli di bidang yang ingin kalian teliti. Oke. Seorang expert, jadi yang bisa kita tanya tentang topik kita, dan kita bisa konsultasikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pembimbing juga berperan sebagai social supporter, maksudnya pembimbing perlu memberikan dukungan sosial untuk mahasiswa bimbingannya, khususnya terkait skripsinya tentunya. Jadi misalkan kalau ada masalah ataupun kesulitan sepanjang perjalanan skripsi, itu perlu dibantu oleh pembimbing. Kemudian pembimbing juga berperan sebagai mentor, di mana ketika ada skill-skill tertentu yang diperlukan seperti analisis data ataupun teknik wawancara, pembimbing dapat memberi petunjuk atau arahannya untuk membantu pelaksanaan penelitian mahasiswa maksudnya kan ya. Kemudian pembimbing juga adalah coworker atau partner kerja karena meneliti bersama. Ini yang perlu diingat ya ketika nanti proposal dan kemudian jadi skripsi dan dipublikasikan di outlet publikasi tertentu, kalian harus mencantumkan nama-nama pembimbing kalian juga, bukan cuma nama sendiri tapi juga sama pembimbing, karena pembimbing pun terlibat di proses pembuatan skripsi kalian ini gitu ya. Pembimbing juga berperan, mentornya 2 kali, maaf. Pembimbing juga berperan terakhir sebagai evaluator. Jadi semua yang sudah kalian kerjakan dan progres yang dilakukan itu dievaluasi atau diperiksa oleh pembimbing gitu ya. Apakah sudah on the track atau belum gitu kan, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Oke. Kemudian itu peran pembimbing ya. Kemudian peran mahasiswa. Apa sih peran mahasiswa? Yang pertama itu sebagai learner. Seenggaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan mahasiswa sebagai learner. Yang pertama willing to learn, yaitu mahasiswa harus mau belajar, harus terbuka sama masukan-masukan dari pembimbing. Kemudian harus mau mengerjakan masukan-masukan yang diberikan oleh pembimbing gitu. Ketika ada kesulitan juga mau terus melakukan perbaikan. Kemudian open to critics, iya, menerima masukan-masukan dari pembimbing tadi ya. Maksudnya masukannya kan bisa bersifat kadang mungkin bisa kalian nggak terima sama masukannya, atau misalkan caranya kurang pas di kita gitu ya. Nanti itu semua perlu kita regulasi biar jadi skripsi yang oke gitu ya. Juga independen. Independen di sini maksudnya kalian tetap mengerjakan proposal atau skripsi secara mandiri. Kalian kerjakan dulu. Setelah kalian kerjakan, misalkan progresnya LBM. Nah, udah LBM beres baru disetorin ke pembimbing supaya bisa diperiksa. Bukan meminta pembimbing untuk ngerjain begitu. Jadi kalian kerjain dulu. Dan kemudian yang harus digarisbawahi adalah kalian perlu nyiapin naskah yang rapih, yang tata tulisnya udah nggak ada salah-salahnya. Jadi pembimbing nggak fokus sama kesalahan tata tulis kalian, tapi fokus sama konten proposal atau skripsi kalian itu gitu ya. Mahasiswa juga berfungsi sebagai researcher ya tentu ya, jadi peneliti di
proposal atau skripsi ini gitu ya. Oke. Dan bagaimana proses bimbingan berlangsung? Untuk awal sekarang kan SK-nya udah keluar nih ya. Jadi kalian perlu menghubungi pembimbing yang sudah di SK-kan. Kemudian dibahaslah dan disepakati bersama kira-kira waktu dan tempat bimbingan yang secara rutinnya mau kapan dan di mana. Mungkin karena sekarang work and study from home, jadi bisa janjian secara online pada waktu-waktu tertentu misalkan ya. Dan juga membuat grup WhatsApp misalnya untuk semua mahasiswa yang dibimbingnya, kan dalam satu dosen biasanya memegang sekitar 5 mahasiswa. Nah, harus ada yang inisiatif untuk membuat grup WhatsApp bagi grup mahasiswa yang dibimbing oleh satu pembimbing untuk menyepakati bersama mengenai waktu dan pelaksanaan bimbingan. Proses bimbingannya juga perlu direncanakan sejak awal. Maksudnya, apakah mau mengirim file via WhatsApp atau via email, apakah mau membimbing dalam waktu bersamaan atau one on one, seperti itu ya. Semua poin-poin itu perlu disepakati sejak awal agar lebih terencana proses bimbingannya. Jadi nggak random, misalkan minggu ini nggak ada progres, udah nggak ngumpulin. Maksudnya idealnya setiap minggu kalian tetap ada janjian untuk bimbingan sama dosen pembimbing agar tetap terpantau perkembangan proposal atau skripsinya, gitu ya. Timeline pengerjaan. Kalau untuk timeline pengerjaan dari proposal dan skripsi ini perlu dibahas juga karena biar tahu nih targetnya mau sampai kapan. Misalkan target proposal nih beres di akhir semester genap ini, gitu ya. Jadi pembimbing pun akan berusaha mengatur atau menyesuaikan waktunya agar bisa mengejar target kalian itu yang pengen beres akhir semester ini, gitu kan. Sama halnya dengan skripsi nanti. Targetnya misalkan di skripsi itu bab 1 di bulan September, bab 2 di bulan Oktober misalnya gitu ya. Jadi setiap target timeline pengerjaan skripsi itu di-share sama pembimbing biar pembimbing juga bisa kasih masukan apakah targetnya udah realistis atau belum. Kemudian pembimbing juga bisa berusaha mengejar dan menyesuaikan waktunya agar targetmu tercapai begitu ya. Juga kita perlu komitmennya antar dua pihak ya, komitmen dosen pembimbing dan komitmen dari mahasiswa. Oke, komitmen di sini maksudnya gimana? Ya tadi mau janjian bimbingan secara rutin misalnya gitu ya. Kemudian mau mengerjakan apa yang sudah dikasih masukan oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing pun bersedia memberikan masukannya kepada mahasiswa bimbingannya dan seterusnya. Komunikasi juga perlu dijaga. Caranya adalah tetap keep in touch gitu ya, yang tiap minggu itu rutin. Kemudian pola interaksinya juga perlu dijaga. Ada yang namanya etika. Jadi misalkan udah deket nih sama dosen ini tapi tetap gitu ya. Kalau etikanya tetap harus dipakai, baik untuk yang sesama seusia gitu kan atau yang lebih tua, itu mah udah harus jadi bagian dalam diri kalian. Ketika berinteraksi sama orang itu harus bisa dalam dalam sopan santun gitu ya. Apalagi di WhatsApp gitu kan, salah kasih tanda baca aja bisa salah paham, misalkan ibu apa kabar terus pakai tanda seru, jadi kayaknya kesannya kayak nyentak gitu kan. Jadi itu harus di maintain semuanya supaya proses bimbingan berlangsung dengan lancar gitu ya. Oke, untuk materi tentang mengelola bimbingan cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group atau di forum diskusi di LMS. Selamat memulai bimbingan. Jangan lupa progresnya terus disetorkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.